Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Najwa Agustin dengan NIM 666130065. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mind mapping yang telah saya buat dari artikel The Improvement of E-Administration in Indonesia, an analysis based on U-theory and quintuple helix, yang dibuat oleh Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM. Untuk abstraknya, e-administrasi di Indonesia memiliki peran penting dalam penyampaian layanan publik. Dengan menggunakan e-administrasi, layanan publik menjadi lebih efisien, efektif, serta transparan. Namun, kendala seperti kurang infrastruktur, kurangnya komitmen pemimpin secara menyeluruh di seluruh Indonesia, rendahnya literasi digital, sumber daya manusia, serta budaya kerja birokrasi ini masih menjadi hambatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Untuk pendahuluannya, e-administrasi adalah penggunaan teknologi informasi atau TI dalam penyelenggara layanan publik, termasuk di Indonesia. Beberapa layanan e-administrasi di Indonesia sudah berada pada tahap transaksi, komunikasi maupun informasi. Salah satu contoh yang sudah berada di tahap transaksi adalah e-administrasi pada Direktorat Jenderal Pajak, di mana masyarakat bisa membayar pajak melalui situs pajak.go.id menggunakan ATM, kartu kredit, debit, ataupun mobile banking. PBB mendefinisikan e-government atau e-administrasi ini sebagai pemanfaatan internet dan website untuk menyampaikan informasi dan layanan pemerintah kepada warga negara. Namun di Indonesia sendiri ini masih menghadapi banyaknya tantangan. Dalam survei e-government PBB 2018, Indonesia berada di peringkat 107 dari 193 negara. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya basis data terintegrasi dari seluruh pemerintah daerah yang telah menyerapkan layanan daring. Pembahasan yang kedua itu ada hambatan dalam tahapan e-administrasi di Indonesia. Beberapanya seperti ada tahap informasi, seperti banyak situs pemerintah itu tidak memiliki informasi kontak. Tidak adanya halaman frequently asked questions juga menjadi kendala. Lalu tahap komunikasi yang mana tidak ada standar waktu respons email ataupun pertanyaan pengguna, serta tahap metadata dan transaksi. Basis data tidak lengkap dan kurang diperbarui secara berkala. Sebagai contoh suksesnya itu seperti sistem lapor atau alat pelaporan anti korupsi dan e-administrasi di Kota Surabaya dapat dilaksanakan ataupun diselesaikan dalam waktu kurun 10 menit. Ini menunjukkan adanya potensi besar e-administrasi di Indonesia. Solusi strategisnya dengan analisis dengan teori U dan quintuple helix itu, teori U terdiri atas tahapan open mind, open heart, ataupun open will. Yang pertama, open mind ini membuka pikiran untuk mengatasi prasangka dan budaya kerja birokratis. Yang kedua, open heart membuka hati untuk mengatasi kemarahan atau saling menyalahkan. Yang ketiga, open will membuka niat atau mengatasi kurangnya komitmen pimpinan, anggaran, dan juga literasi digital. Tahapan teori U selanjutnya adalah downloading, sensing, processing, crystallizing, prototyping, dan juga performing. Kualitas mendengarkan dalam teori U itu ada 4. Yang pertama ada mendengarkan dari kebiasaan, listening 1, mendengarkan untuk melihat perbedaan, listening 2, mendengarkan dengan empathy, listening 3, dan juga mendengarkan generatif untuk masa depan, listening 4. Analisis quintuple helix ini menyatakan bahwa peningkatan e-administrasi akan lebih baik dengan kolaborasi dari 5 aktor. Yang pertama, pemerintah, bisnis, akademi, media, dan budaya, serta lingkungan. Melalui sirkulasi pengetahuan antar aktor akan terciptanya inovasi dan juga pembangunan berkelanjutan. Pengetahuan akan mengalir sebagai input dan output antar subsistem untuk menciptakan solusi berbasis kolaborasi. Sebagai kesimpulannya, e-administrasi di Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Diperlukan strategi perbaikan infrastruktur, literasi digital, budaya kerja birokratis, dan komitmen pimpinan. Teori U dan quintuple helix dapat menjadi pendekatan strategis untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya melalui kolaborasi lintas sektor. Sarannya itu yang pertama, perlunya integrasi e-administrasi di seluruh tingkatan pemerintahan. Yang kedua, diperlukannya penyediaan wifi gratis di area strategis di seluruh pulau di Indonesia. Yang ketiga, pelatihan dan magang sangat penting untuk meningkatkan literasi digital sumber daya manusia. Dan saran yang terakhir adanya aksi kolaboratif antara sektor publik, swasta, media, masyarakat lingkungan, serta akademisi perlu ditingkatkan melalui aplikasi mobile misalnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.